Bab 467. Senyum Pan Gohua kaku, tindakan Lei Sui tidak diragukan lagi memukul wajahnya. Pan Gohua, yang bereaksi, mendengus dingin, oke. Lei Sui, ini yang kamu minta. Lei Sui mengabaikannya dan berjalan menuju Chen Ye. Dia tidak menyesal. Di matanya, nilai Chen Ye jauh melampaui segalanya. Tetapi pada saat ini, mutasi menonjol. Yingqing berdiri dan berkata dengan benar, Yingqing meminta untuk pergi. Saya harap Anda setuju. Setelah kata-kata itu jatuh, 100 pria kuat di sampingnya semua berdiri. Tubuh lurus. Saya, Zhou Qi, bermasalah dengan cedera, silakan pergi. Aku, Liu Long, minta pergi. Semua yang kuat siap untuk pergi. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. Bahkan Chen Ye terkejut. Tanpa Lei Sui, jiwa naga dapat berfungsi secara alami. Wajah Pan Gohua memerah. Dia baru saja merasakan tamparan di wajahnya. Di matanya, kelompok orang ini tidak diragukan lagi kebalikan dari dia. Dia awalnya ingin mempermalukan Chen Ye. Sekarang dia benar-benar berbalik, dialah yang malu. Apa ini disebut? Omong kosong. Itu semua omong kosong. Ekspresi Pang Yong berkedip, sulit untuk melihat yang ekstrim. Pada saat ini, tidak hanya semua penonton yang tercengang, tetapi ekspresi 10 orang di atas panggung berubah. Kuncinya adalah siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Pan Gohua tidak tahan lagi, gemetar karena marah, menunjuk Lei Sui dan berkata, kalian semua tahu apa yang kalian lakukan, dan kalian berada di perahu yang sama dengan seseorang yang kotor. Apakah kalian pikir kalian sangat setia? Bai Lixiong juga berdiri dan berkata, Pan Gohua, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat keputusan seperti itu? Begitu kata-kata ini keluar, Pan Gohua tidak berani berbicara. Chen Ye berjalan ke Lei Sui dan Yingqing dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini sama sekali. Meskipun aku adalah kepala instrukturmu, aku terlalu jarang pergi ke Dragon Soul. Kamu masih bisa baik-baik saja tanpaku. Chen Ye sebenarnya sedikit tergerak di hatinya, dan dia sangat berterima kasih kepada orang-orang ini karena berdiri saat ini. Tapi Lei Sui berkata dengan serius, Tuan Ye, Anda benar-benar tidak terlalu sering datang ke Jiwa Naga, tetapi pil obat Anda, seni bela diri Anda, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah Anda selamatkan. Kami akan menyimpan kebaikan ini di dalamnya. Pikiran. Tanpa Tuan Ye, tidak akan ada kita. Kalimat ini tidak keras, tetapi karena sunyi, itu menyebar jauh. Itu bahkan sampai ke telinga Pan Gohua. Mata Pan Gohua merah, dan wajahnya hitam karena marah. Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Lancang. Dia hendak berdiri dan berjalan menuju Lei Sui, tetapi pria itu berkata, masih ada kontroversi tentang masalah ini. Mari kita tunda dulu, dan diskusikan situasi spesifiknya nanti. Ada makna yang tidak salah lagi dalam nada suaranya. Karena sampai sekarang, ini adalah satu-satunya pilihan. Saya setuju. Saya setuju. Semua orang setuju. Apa yang ingin dikatakan Pang Yong dan Pan Gohua tertelan dengan susah payah. Chen Ye mengobrol dengan Yingqing dan yang lainnya, dan tidak perlu tinggal di sini lagi. Adapun kehormatan itu tidak penting. Siapapun yang menginginkannya. Yang paling penting saat ini adalah masalah Xianjiang, di mana leluhur Fang Zhenye dan Bao Xinhe semuanya ada di sana. Ayahnya dan Lin Juelong mungkin juga ada di sana. Dan mengapa kakek membawanya ke sana? Sangat mungkin ada misteri tentang pengalaman hidupnya di sana. Bahkan ada hubungannya dengan kuburan reinkarnasi. Dia berjalan langsung keluar, menghirup udara segar, lalu mengeluarkan ponsel barunya dan memutar nomor Luling Feng. Saat ini, kekuatan Dark Hall dan Tianzeng Group sudah cukup. Apa yang terjadi dengan ibuku dan gadis-gadis itu? Apakah kamu bertanya tentang aku? Telepon terhubung, Chen Ye bertanya. Luling Feng menjawab, melaporkan kepada Ketua Aula, mereka menanyakan saya tentang Anda beberapa kali pada hari pertama, dan mereka bahkan berencana untuk meninggalkan Aula yang gelap. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua memilih untuk memasuki ruang pelatihan untuk berlatih. Hari-hari ini, ruang pelatihan selalu ada terobosan. Petik 2. Chen Ye mengangguk, tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk membawa ayahnya kembali hari ini, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada ibunya. Segera,
dia berkata lagi, Lu Lingfeng, apakah kamu tahu tentang Xiangjiang? Apakah ada kekuatan di sana yang bisa digunakan? Lu Lingfeng di ujung telepon tertegun sejenak, dan kemudian menjawab, Tuan Istana, ada cabang yang dapat digunakan di sana, dan Istana Suemei relatif lemah di sana. Oke, bantu aku mengatur jet pribadi di sana, lebih cepat lebih baik. Ya, Tuan Ola. Bab 468. Karena pesawat pribadi lepas landas sekitar 1 jam kemudian, Chen Ye kembali ke apartemen guru di Universitas Normal. Pintu apartemen telah diperbaiki, dan kuncinya masih sama. Chen Ye masih puas, dia menelepon Bao Xinhe, tetapi ternyata Bao Xinhe sudah berada di Xiangjiang. Tampaknya orang ini seharusnya pergi menemui leluhur keluarga Bao terlebih dahulu. Chen Ye hanya bisa menyerah, merapikan barang-barang di rumah, lalu menutup pintu dan bersiap untuk pergi. Ketika mereka kembali dari sana, mereka akan membawa ibu mereka, Sun Yi, dan Xia Ruoxue ke keluarga Ye yang baru dan membentuk formasi perlindungan keluarga. Mereka juga harus memberitahu semua orang bahwa keluarga Ye akan didirikan mulai sekarang. Tepat saat pintu tertutup, pintu Wei Ying terbuka. Detik berikutnya, Chen Ye menemukan bahwa Wei Ying keluar sambil menyeret kopernya. Yang mengejutkan Chen Ye adalah bahwa Wei Ying mengganti pakaiannya, dengan jeans 9 titik dan kemeja sifon putih, yang dengan sempurna melengkapi sosoknya yang bergelombang. Dari kemeja sifon ke dada, ada sepasang kacamata hitam. Ini seperti melakukan perjalanan. Wei Ying, kamu tidak pergi ke kelas, apakah kamu akan bepergian? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum dangkal muncul di mulut Wei Ying, dan dia diam-diam datang ke sisi Chen Ye, dan kemudian berkata, itu. Bisakah kamu membawaku bersamamu ketika kamu pergi bermain? Saya ingin ketampanan, tubuh dan sosok, dan saya tahu bahasa Inggris. Mungkin Anda membutuhkan penerjemah. Selain itu, berjalan dengan wanita cantik, kamu tidak harus menderita. Melihat Chen Ye tidak menjawab, Wei Ying berpura-pura tidak bersalah dan berkata, Chen Ye, saya baru saja mengambil cuti tahunan dari tim pengajar dan peneliti. Jika Anda tidak membawa saya harus pergi ke sana. Saya sendiri. Chen Ye melihat penampilan Wei Ying yang menyedihkan, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wei Ying, apakah kamu benar-benar akan pergi? Biarkan saya jelaskan dulu, saya di sini bukan untuk bermain, saya memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, Anda harus mendengarkan saya kapan. Kamu sampai di sana. Alasan mengapa Chen Ye mengatakan ini sepenuhnya karena batu yang dalam di leher Wei Ying tidak bisa lagi menekan darah dan tubuh yang dingin. Jika Wei Ying tidak bersamanya, kemungkinan besar dia akan mengalami kecelakaan. Ketika dia naik pesawat nanti, dia harus menemukan cara untuk memperbaiki kembali batu mendalam jiwa bumi untuk menekan kekuatan di tubuh Wei Ying. Melihat Chen Ye setuju, Wei Ying melompat, dadanya naik turun, lalu dia menekan lift. Chen Ye, aku sangat mencintaimu sampai mati. Yang mengejutkan Chen Ye adalah bibir merah Wei Ying langsung mencium pipinya. Wei Ying menyadari kesalahannya, dan tersenyum canggung, aku senang untuk sementara waktu. Hehe. Bandara Huayuan. Chen Ye dan Wei Ying naik jet pribadi kecil. Wei Ying benar-benar terkejut bahwa jet pribadi itu sangat mewah. Dia tahu bahwa Chen Ye sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Ye sangat kaya. Tidak lama kemudian, Chen Ye datang ke Wei Ying dengan batu jiwa bumi yang halus, lepaskan kalung di lehermu sebentar. Wei Ying terkejut, apakah benda di tubuhku akan lolos? Tidak akan. Wei Ying melepas kalung itu dengan curiga dan meletakkannya di telapak tangan Chen Ye. Detik berikutnya, Chen Ye menjepit jarinya, cahaya menyala, dan batu jiwa bumi yang mempesona tertanam kuat di dalamnya. Dibandingkan dengan kalung aslinya, jarak antara kalung saat ini terlalu jauh, dan orang-orang bahkan dapat merasakan bahwa rantai itu mengalir dengan cemerlang dalam sekejap. Untuk kamu. Wei Ying mengambil kalung itu dan sangat bersemangat sehingga dia berseru, bagaimana ini mungkin? Chen Ye, sihir macam apa yang tidak bisa kamu lakukan? Sekarang rantai ini tidak hanya cantik dan sederhana, ada jimat ajaib di dalamnya, yang setidaknya dapat membantu Anda menahan satu kerusakan. Dan itu masih aturan lama, jangan lepaskan rantai ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Basis kultivasi Anda saat ini masih tidak dapat menekan tubuh dingin darah. Mungkin itu akan terluka oleh darah jahat dan tubuh dingin yang mengalir keluar dari tubuh. Chen Ye memperingatkan. Aku mengerti, terima kasih. Wajah Wei Ying sedikit merah,
seolah kalung itu memberi kesan upacara. 3 jam kemudian, Bandara Internasional. Chen Ye dan Wei Ying turun dari pesawat, dan langit agak kabur. Kemudian, seorang pria dengan topi runcing datang untuk mengambil pesawat, dan tanda yang dipegangnya dengan tegas menulis nama Chen Ye. Pada saat yang sama, ada bunga prem yang cerah di sudut kanan bawah namanya. Chen Ye dan Wei Ying melangkah maju, dan melihat bahwa itu adalah Chen Ye. Pria bertopi puncak dengan cepat melepas topinya dan berkata dengan lembut, "Tuan Istana." "Baiklah, ayo kembali ke hotel dulu." "Ya." Pria bertopi berpuncak membawa Chen Ye ke sedan hitam, dan mobil langsung menuju Ritz-Carlton. Hotel ini terletak di lantai 103 hingga 118 di puncak International Commerce Center dan dioperasikan oleh Ritz-Carlton Hotel Group, sebuah merek hotel mewah di negara M. Sepanjang jalan, Chen Ye juga mengetahui bahwa nama pria dengan topi berpuncak adalah Qian Jianzong, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas bisnis pembunuh di Istana Bloodplum. Dia mencoba menanyakan sesuatu tentang Guardian, tetapi yang membuatnya kecewa, Qian Jianzong tidak tahu banyak tentang Guardian. Ketika dia sampai di kamar, Qian Jianzong meletakkan barang bawaannya. Chen Ye memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang di sini?" Ekspresi Qian Jianzong membeku, dan kemudian dia tersenyum pahit, "Tuan Istana, karena Istana Suemei telah diubah menjadi Istana Kegelapan, misi berburu telah terputus. Sebagian besar orang di sini hanya dapat mengambil pekerjaan pribadi." Pendapatnya bagus. "Kami telah dipukul keras oleh banyak kekuatan. Jika kami tidak bisa akur, kami tidak akan ditempatkan di sini." Beberapa orang bahkan berencana untuk kembali ke markas. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata Qian Jianzong, dia tidak menyangka aula gelap begitu menyedihkan di sini. Tapi setelah dipikir-pikir, ya, misi berburu adalah sumber minat semua orang. Jika sumber keuntungan diputus, maka akan sulit bagi kelompok masyarakat ini untuk hidup, belum lagi hal-hal lain. Pada saat ini, ponsel Qian Jianzong berdering, dia melirik pesan teks, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian berkata kepada Chen Ye, "Tuan Istana, Anda baru saja turun dari pesawat, istirahatlah dengan baik, saya memilikinya sekarang. Ada sesuatu yang mendesak untuk diurus, dan Anda dapat menghubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan." Setelah berbicara, Qian Jianzong bergegas keluar. Bab 469. Di mata Qian Jianzong, Chen Ye tentu saja adalah penguasa istana. Tapi ini yang paling kontroversial. Jika bukan karena pria ini, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti sekarang ini. Kebanyakan orang mengejek Chen Ye. Bahkan Qian Jianzong, ketika markas memintanya untuk menjemput Chen Ye pada awalnya, dia langsung menolak. Tapi di bawah tekanan dari markas, dia melakukannya. Pesan teks tadi adalah bahwa sesuatu terjadi pada aula yang gelap. Dia tidak berniat mengandalkan kepala kuil di depannya. Jika Chen Ye ini tidak terlalu mengganggunya, dia akan membakar dupa yang tinggi. Chen Ye menyaksikan Qian Jianzong pergi dengan tergesa-gesa, sedikit mengernyit, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, dia juga adalah master istana dari Istana Kegelapan. "Wei Ying, kamu istirahat di hotel sebentar, aku akan datang ketika aku pergi," perintah Chen Ye. Wei Ying secara alami menebak apa yang akan dilakukan Chen Ye. Dia tahu bahwa dia mungkin melakukan tindakan yang merugikan dengan pergi, jadi dia mengangguk dan diam-diam mengemasi barang bawaannya di kamar. Nomor 47, Villa Yukuan, Kowloon. Ini adalah base camp yang disewa Dark Hall 5 tahun lalu. Sekarang tidak ada tugas, semua orang menjadi bingung. Pada saat ini, suasana di villa sangat khusyuk, bahkan disertai dengan bau darah yang kuat. Seorang pria berjas berdiri di dekat jendela menghadap pemandangan di luar, darah di tangannya. Dan di belakangnya ada lebih dari selusin pembunuh Dark Hall. Hanya saja selusin orang ini terluka dalam berbagai tingkat, dan mata mereka penuh ketakutan. Tiba-tiba, pria berjas itu berbalik, dan ada bekas luka panjang di wajahnya, yang mengejutkan. "Siapa kamu dan mengapa kamu menyerang kami? Kami tidak memiliki keluhan denganmu." Sebuah pembangkit tenaga listrik aula gelap berkata. Pria berjas itu menunjukkan senyum dingin di sudut mulutnya, dia mengepalkan jarinya dan menembakkan aliran udara yang sangat kuat dari tangannya. Dalam sekejap, pria kuat yang berbicara itu tangannya terpotong. Tidak ada keluhan dan tidak ada permusuhan. Tidak sekarang. Wajah semua orang berubah, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Meskipun mereka ingin melawan,
kekuatan pria di depan mereka sangat menakutkan. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berjuang. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Kata pria berjas itu. Karena aku suka menunggu semua orang berkumpul sebelum aku mulai. Sekarang, semua orang bersama. Mulai sekarang, tidak akan ada aula gelap di sini. Detik berikutnya, pria berjas itu berubah menjadi bayangan, dengan 5 jari sebagai cakar, dan berjalan menuju gerbang. Merobek. Gerbang baja terkoyak secara langsung, dan mata Qian Jianzong menyusut saat dia akan masuk, merasakan niat membunuh, dan tersapu dengan pukulan. Bang! Kedua kekuatan tiba-tiba bertabrakan, dan Qian Jianzong hanya merasakan darahnya melonjak, dan organ-organ dalamnya terkena kejutan yang mengerikan. Kamu siapa? Sebelum dia bisa bereaksi, pria berjas itu muncul di belakang Qian Jianzong dan menembaknya dengan telapak tangan. Hantu jatuh, Qian Jianzong meludahkan seteguk darah, dan terbang seperti layang-layang yang rusak. Pada akhirnya, itu terbanting dengan kuat ke sisi kelompok pria kuat. Kekuatannya hanya menghancurkan. Bagaimana melawan ini? Siapa aku? Pria berjas itu mencibir, aku berasal dari pegunungan Kunlun. Adapun mengapa aku membunuhmu, orang mati berhak tahu, dan seseorang ingin membeli seluruh hidupmu. Oke, ini waktunya untuk mengirimmu ke jalanmu. Kamu seharusnya merasa terhormat mati di bawah tanganku. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah pedang panjang muncul di telapak tangan pria berjas itu. Meskipun ada lebih dari selusin dari mereka, kekuatan selusin orang tidak lebih baik dari yang lain. Merobek. Cahaya dingin yang sangat menakutkan jatuh secara langsung, dan itu akan memenggal kepala semua orang dengan satu pedang. Pada saat ini, mutasi menonjol. Di bawah niat pedang, seorang pria muda dengan pakaian kasual muncul secara tak terduga. Pemuda itu hanya berdiri di sana, tidak bersuara. Berdiri di depan orang banyak. Mata pemuda itu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan ringan, "Maaf, mereka adalah orang-orangku, kamu tidak memenuhi syarat untuk bergerak." Mendengar suara ini, Qian Jianzong mengangkat kepalanya dengan keras. Ekspresinya seperti hantu. Kenapa Tuan ada di sini? Tidak bisa mati. Dia akan berbicara, tetapi menemukan bahwa Chen Ye dengan acuh tak acuh mengulurkan tangannya. Buka 5 jari Anda dan ambil ke arah niat pedang yang menakutkan itu. Pada saat ini, tidak hanya Qian Jianzong yang tercengang. Ekspresi orang-orang kuat itu juga berubah. Mereka telah mengalami kekuatan pria ini dalam setelan jas, yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya ada orang bodoh yang baru saja meraih SWOT intens seperti ini. Gila! Tuan Istana, jangan! Seru Qian Jianzong. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Apakah anak ini Hallmaster yang baru? Kapan markas aula kegelapan jatuh ke titik ini, dan bahkan menemukan anak laki-laki berbulu seperti kepala aula? Ketika pria berjas itu melihat tindakan gila Chen Ye, dia mencibir berulang kali, "Saya tidak tahu harus berbuat apa." Ada kekejaman dan kemenangan di wajahnya. Saat niat pedang jatuh di telapak tangan Chen Ye, tidak ada yang memikirkannya. Retakan. Suara renyah bergema tiba-tiba. Semuanya berdiri diam. Di mata semua orang yang ketakutan, lengan Chen Ye mengeluarkan lampu merah. Seperti naga darah. Niat pedang yang kejam itu benar-benar hilang. Tidak hanya itu, pedang roh pria berjas itu juga ditangkap oleh Chen Ye. Hampir tidak tertangkap. Kemudian, pedang itu patah. Itu berubah menjadi tumpukan potongan yang tidak berguna dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Pria berjas itu memiliki ekspresi muram, dan matanya hampir keluar. Bagaimana niat pedangnya bisa keluar begitu saja? Apa itu lampu merah? Kenapa aku seperti mendengar naga mengaum? Kamu, siapa kamu? Aku. Chen Ye tersenyum dingin, seperti yang kamu katakan, orang mati berhak tahu, izinkan aku memperkenalkan diri, aku Chen Ye. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye bergerak. Ledakan. Dalam suara menusuk. Chen Ye, pukul. Pukulan ini terlalu cepat. Hampir ke titik di mana pria berjas itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Lurus melewati. Bab 470 diam. Pada saat ini, seluruh villa sunyi. Orang-orang kuat di aula gelap Xianjiang menatap orang-orang berjas yang terbang keluar. Lubang darah di dada itu mengejutkan.
Poin kuncinya adalah mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria kuat yang menghancurkan mereka sedemikian rupa dipukuli oleh pemuda di depannya dengan satu pukulan. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa pemuda ini adalah keberadaan yang paling mereka cibir dan hina selama periode waktu ini. Ketua Aula yang mendorong Aula Plum darah ke dalam jurang Aula gelap. Bang! Sebuah ledakan keras. Tubuh pria berjas itu jatuh di kaca temperet. Potongan besar kaca temperet pecah. Pria berjas itu dapat dengan jelas melihat bahwa darah terus mengalir dari dadanya, dan tulangnya hampir patah. Arti kematian yang dingin ditutupi. Matanya tiba-tiba menyusut, dia mencoba berdiri, dan ingin pergi, tetapi menemukan bahwa pemuda seperti iblis telah muncul di depannya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Suara acuh tak acuh Chen Ye terdengar. Pria berjas itu terkejut, dan saat dia hendak menembakkan senjata tersembunyi dari ujung jarinya, tangan Chen Ye menggenggam pergelangan tangannya seperti kilat. Aku tidak sabar, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ketika kata-kata itu jatuh, hanya satu klik yang terdengar, dan tangan yang ingin dia gunakan dari senjata tersembunyi itu terputus. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menggertakkan giginya. Kemudian sepasang tangan besar langsung meraih tenggorokannya, dan mati lemas merah melingkar di antara tangan besar itu. Pria berjas itu menatap Chen Ye, dia tahu betul bahwa di depan pemuda ini, dia tidak punya peluang untuk menang. Kapan master semacam ini muncul di kunci Xiangjiang? Merasakan mati lemas di lehernya, dia berkata, saya dari keluarga Li di Xiangjiang, Anda tidak dapat menyentuh saya. Juga, sekte saya jauh di pegunungan Kunlun, jika Anda berani membunuh saya berjanji, Anda bisa. Sebelum pria berjas itu selesai berbicara, Chen Ye langsung memutar leher orang itu. Keluarga Li di Xiangjiang adalah jawabannya. Selain itu, pria ini tidak memiliki nilai guna. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye melihat kelompok pembangkit tenaga listrik Aula Gelap. Dengan satu pandangan, selusin orang berlutut satu demi satu. Lihat Tuan Istana. Pada saat ini, mereka dengan tulus yakin. Tuan Aula dengan kekuatan dan pembunuhan yang menentukan adalah objek yang mereka cari. Chen Ye sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dan berkata langsung. Saya datang ke Xiangjiang untuk pertama kalinya, tetapi saya tidak tahu situasi Anda saat ini, tetapi saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jika Anda dalam masalah, Anda dapat menelepon saya. Juga, siapa yang bisa memberitahuku, mengapa keluarga Li menggunakan master seperti itu untuk berurusan denganmu? Apakah kamu membunuh orang-orang dari keluarga Li? Qian Jianzong buru-buru berdiri dan berkata dengan serius, laporkan ke Hall Master, keluarga Li adalah keluarga teratas di Xiangjiang, dan modal serta seni bela dirinya sangat kuat, dan bahkan keluarga Li memiliki reputasi tertentu di dunia. Itu apakah mungkin untuk membunuh orang seperti itu, bukankah itu berarti mencari kematian? Chen Ye mengerutkan kening, lalu mengapa keluarga Li mengirim tuan seperti itu untuk memusnahkanmu? Qian Jianzong menggelengkan kepalanya, dan dia agak tidak jelas tentang masalah ini. Pada saat ini, seorang wanita pucat dengan mantel kulit berdiri, Tuan Istana, saya pikir masalah ini mungkin ada hubungannya dengan saya. Qian Jianzong memandang gadis berjaket kulit dan berkata dengan dingin, kamu telah berada di aula gelap selama ini, dan kamu belum mengambil misi, bagaimana itu bisa berhubungan denganmu? Gadis berpakaian kulit itu melirik Chen Ye, berlutut langsung di depan Chen Ye, dan menjelaskan, Tuan Istana, saya membuat kesalahan. Tadi malam, saya mengambil pekerjaan pribadi dan tidak memberitahu semua orang. Saya juga bertanya kepada Istana Tuhan untuk menghukum. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik Aula Gelap sedikit berubah. Pembunuh Aula Gelap mengambil pekerjaan pribadi di luar, ini masalah yang sangat serius. Qian Jianzong tidak sabar untuk menamparnya. Hanya karena kehidupan pribadi, aku hampir membunuh seluruh istana kegelapan Xiangjiang. Melihat tamparan itu akan jatuh, Chen Ye menghentikannya. Dengarkan dia. Qian Jianzong memelototi wanita berpakaian kulit dengan ganas dan menekan amarahnya, ya, Hall Master. Wanita berpakaian kulit menelan ludahnya dan melanjutkan, seseorang menghubungi saya kemarin dan meminta saya untuk membunuh seorang pejabat Hong Kong. Hadiahnya adalah batu misterius awan ungu. Sebelum pembunuhan, saya telah melihat putra keluarga Li berbicara dengan orang ini. Tentang Jiang Daoshan, saya tidak dapat mendengar secara spesifik dengan jelas. Sepertinya saya berbicara tentang penjaga Huaxia. Saya merasakan sesuatu yang salah pada saat itu. Bagaimanapun,
Jiang Daoshan adalah gunung suci Xiangjiang, dan tidak ada yang berani melakukannya. Masuk ke dalamnya. Salah satu rahasia utama sampingan. Keluarga besar hampir tidak berani menyebutkan masalah Jiang Daoshan, tetapi mengapa keluarga Li dan orang kuat itu menyebutkannya berkali-kali, seolah-olah mereka sedang menyiapkan sesuatu secara diam-diam. Saya kira keluarga Li telah menemukan bahwa kematian orang kuat terkait dengan aula gelap, jadi mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghapus aula gelap kami. Masalah ini dimulai karena aku, dan itu harus diakhiri olehku. Hall Master, aku hanya bisa meminta maaf atas kesalahanku dengan kematian. Setelah kata-kata itu jatuh, wanita berbaju kulit itu mengambil belati dari sepatu bot kulitnya dan menusukkannya ke dadanya tanpa ragu-ragu. Tapi sebelum bisa ditusuk, dua jari Chen Ye menangkap belati. Retak. Belati itu langsung patah. Kamu tidak harus mati. Senyum muncul di sudut mulut Chen Ye. Wanita berpakaian kulit tercengang, tapi aku hampir membunuh semua orang. Jika tidak ada kepala istana, aku akan menjadi orang berdosa di istana kegelapan Xiangjiang. Mata Chen Ye sedikit menyipit, kamu telah memberiku informasi yang sangat penting, yang cukup untuk menebus kesalahanmu. Untuk Chen Ye, dia tidak punya tempat untuk memulai dengan Huaxia Guardian. Sekarang tampaknya Jiang Daoshan adalah terobosan. Jika dia menebak dengan benar, tempat di mana para penjaga Tiongkok bertemu kali ini adalah Gunung Jiangdao yang ditakuti oleh banyak orang di Xiangjiang. Apa yang ingin dikatakan oleh wanita berpakaian kulit dan Qian Jianzong, Chen Ye telah mengeluarkan lebih dari selusin pil obat. Dengan sedikit lemparan, selusin pil tampaknya dikendalikan oleh seseorang, digantung di depan semua orang. Pembangkit tenaga listrik aula gelap Xiangjiang ini terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Ini adalah metode yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa. Pil obat ini sangat bermanfaat untuk lukamu. Tempat ini tidak lagi aman. Selanjutnya, kamu bisa pindah ke tempat lain. Chen Ye menembakkan kartu bank lain di tangannya, dan dipegang erat oleh Qian Jianzong. Kartu bank ini cukup bagi Anda untuk memilih tempat terbaik untuk bersembunyi di Xiangjiang. Setelah stabil, Anda akan menghubungi Lu Lingfeng di ibu kota. Anda semua harus berpartisipasi dalam reformasi Istana Kegelapan berikutnya. Juga, Qian Jianzong, Anda telah mengumpulkan informasi paling rinci tentang Jiang Daoshan dan mengirimkannya ke email saya sebelum malam. Qian Jianzong mengangguk seperti bawang putih, Tuan Istana. Saya pasti akan menangani masalah ini untuk Anda, tetapi aliran dana Istana Kegelapan sangat melimpah, kami tidak membutuhkan kartu ini. Ambillah, Istana Kegelapan Xiangjiang membutuhkan uang sekarang. Aku tidak ingin orang-orang di Istana Kegelapan hidup dalam keadaan yang begitu miskin. Sebelum aku pergi, aku juga berharap Istana Kegelapan bisa menjadi kekuatan pertama di Xiangjiang. Setelah menjelaskan semuanya, Chen Ye pergi keluar. Lagi pula, Wei Ying, yang memiliki tubuh sedingin darah, sendirian di hotel, jadi dia tidak terlalu lega.